dipersembahkan oleh Tapi tadi menarik ya, karena mau dipentaskan, sudah pernah dicoba untuk di Solo, kemudian dirubah formatnya karena memang ternyata nggak cocok. Bukan hanya formatnya, seluruh konsepnya. Seluruh konsepnya, total jadi. Total. Ya? Wow. Jadi resmilah saya tukang bongkar. Berarti gara-gara yang ini nih, gara-gara sebelah kiri kita nih. Silakannya itu menyerahkan kebebasan pada dia. I got problems. Tapi it's challenge, good challenge. Kalau tidak dikasih challenge dia, mungkin saya stuck pada yang lampau terus. Itu yang menarik. Berarti penarinya ganti KB. Ganti semua. Jadi semua ganti. Tapi saya pun bingung. Saya bingung, gimana nih jadinya ya Mas Don? Saya juga tahu Mas Don kan pernah dikasih lihat di YouTube atau apa gitu. Waduh, panik juga saya. Tapi karena saya panik, saya nggak berani ngubungin dia, nggak berani atau apa sih. Saya udah pasrah aja. Tapi udah. emang mau ke Solo rencana katanya? Pengen gitu, cuma untungnya jadwalnya nggak ada. Barusan saya tanya Mas Don, Mas, saya pengen ke Solo. Bagus kamu kalau ke Solo, jangan katanya. Itu makin kacau lagi aku. Tapi memang akhirnya setelah kolaborasi ini ya, kita sebut apa? Kan dalang ada macam-macam tuh. Ada dalang apa layar, dalang beber apa. Betul. Nah, jadi ini memang konsepnya kayak kalau wayang itu wayang beber. Wayang beber itu ada tradisi wayang beber itu hampir mati ya. Cuman satu aja tuh, bagaimana seorang dalang narrator itu menceritakan kisah yang semua terekam pada sebuah lukisan gitu. Ini seperti itu kan? Nah ini visually, ya, secara visual itu image yang utama itu lukisan Raden Saleh. Yang aslinya itu sebegini, 1 meter kali 2 meter. Saya besarin menjadi 14 meter kali 7 meter. Ya, harus dipesan di sana ya. Wah, sebesar panggungnya harus itu. Karena saya mau memakai tradisi bagaimana orang melukis kejadian sejarah dalam lukisan, tradisi Eropa. Ya. Nah, Raden Saleh itu belajar di Eropa. Kalau kamu pergi ke Louvre, itu Napoleon ditangkap atau ada peristiwa historis itu di dalam lukisan yang besar-besar. Nah, tradisi ini cocok banget ketika malah musiknya Iwan juga gitu. Tapi memindahkan nih babatnya Diponegoro ini ke musiknya seorang Iwan Fals, syairnya, iya Mas. Anehnya, orang pasti akan tidak percaya bahwa itu lirik itu sudah dituliskan 200 tahun yang lalu. Karena ketika itu diciptakan musiknya oleh Iwan, dinyanyikan oleh Fuad, itu sepertinya itu bicara masa kini atau masa depan, bukan masa lampau. Jadi saya pernah punya pikiran, suatu saat saya pengen main di dalam lukisan. Ingin sekali saya main di dalam lukisan. Jadi kalau lagi ngelukis itu kan... Klik ya? Saya ingin, tiba-tiba saya ngomong, Mas Don ngasih peran seperti itu. Dan kemarin saya ke teater itu, luas. Lihat ada lukisan besar seperti itu. Melihat, saya seperti, gak ulu hati itu, gitu. Saya diminta ngomong, setelah latihan mereka selesai. Saya nggak bisa ngomong apa, saya cuma, aduh saya pengen nangis ini, saya cuma dapetin bener-bener ininya. Saya cuma bilang gitu sama Mas Don, wah aku milih nih, saya pengen nangis nih, lihat. Jadi keinginan saya tadi itu bermain di dalam lukisan itu terjawab di Diponegoro. Lucu ya Mas, percaya nggak percaya ya ini emang ya, udah begini gitu ya. Chemistry-nya jalan. Saya dengar dengan pemain lainnya lagi, Happy Salma juga begitu. Percaya saya, chemistry-nya tiba-tiba ada. Iya, iya. Karena aku kan juga tentu saja siapa pasti tahu kan Happy Salma dan Happy mana ya? Nggak datang juga di sini Happy. Harus datang. Mana dia? Hey, wah, tiba-tiba ada. Halo. Gimana Mas? Good, baik. Ini makin keren aja, apa kabar kamu? Terima kasih, kamu makin langsing saja. Wah. Aku ngisi di sini boleh? Oke. Aduh, anget ya. Ini. Aku sih ya, Mas Alvin, kayak satu kebanggaan gitu. Tiba-tiba aku diajak sama Mas Don. Dia yang sudah memiliki karya yang seluruh dunia mungkin sudah tahu dia.
Terus Mas Iwan, siapa yang nggak kenal Mas Iwan dengan karya-karyanya, dengan pikiran pemberontakannya dan segala. Dan saya diajak untuk ikut di antara dua laki-laki hebat ini gitu. Dan saya kan kayak apa saya bisa, saya ngapain beneran nih, saya nggak akan ngerusak nanti di panggung gitu. Tapi kan teater bukan pertama kali buat kamu kan? Memang bukan pertama kali, tetapi saya secara pribadi setiap saya naik lagi ke satu panggung dengan cerita yang berbeda, saya merasa jadi dari nol lagi gitu. Saya deg-degan. Dan jangan lupa loh, ini ditulis ulang skenografinya, kemudian koreografinya, musiknya yang beda sekali dengan ada itu Iwan Fals. Tapi seperti apa sebetulnya opera Diponegoro itu? Kita break dulu, kita kembali saat lagi yang jasa. Saya datang menempati adat jauh